Siapa namanya, Pak? Otep, Alamatnya di mana? Dusun Barong, Desa Barongsawan, Oh, Kecamatan Bandar Kedung Mulia ya. Kecamatan Bantar Kedungmulyo. Bisa tidak Bapak ceritakan penipuan yang Sujarwo lakukan? Awalnya itu saya satu mobil sama Jarwo. Jarwo itu pulang dari Madiun. Waktu itu saya tanyain, dari mana wo? Mau memasukkan calon Bintara Polri gitu. Terus saya disuruh, itu kok kalau mau kamparan dulu. Saya nggak kenal. Nggak Mbak Ayu, rumahnya juga nggak tahu. Terus itu kok kon ngantar, saya suruh antarkan Bapak Ayu ke rumah Mbak Ayu itu, Pak Supeno almarhum. Terus saya ke situ disuruh, katanya mau lah. Kalau mau urusannya sama Pak Jarwo aja. Saya kan disuruh nanyain aja gitu. Terus nego sama Jarwo, katanya deal. Terus itu mengambil uang, saya disuruh ngambil uang sama Jarwo, yang bawa uang juga Jarwo semuanya. Saya cuma disuruh ngewangi hitung aja. Nah, uang dibawa Jarwo, setelah saya disuruh, katanya saya saksinya. Waktu saya saksi, waktu tanda tangan saya juga tahu itu tempatnya di mana, saya tanda tangani aja gitu. Terus kedua, katanya kalau masuk nanti tanggal muda itu harus disiapkan sekitar tanggal 15, harus siapkan uang lagi gitu. Terus saya diajak lagi. Itu kejadiannya tahun berapa? 2021 ya? 2020 2020. kalau nggak salah. Ini kan yang melaporkan jenengan kan namanya Ibu Ayu. Ibu Ayu. Apakah jenengan kenal sama Ibu Ayu sebelumnya? Nggak kenal sama sekali. Jadi yang membawa pertama kali Jarwo ke Ibu Ayu siapa? Yang ngajak? Yang ngajak Mbak Peno almarhum itu. Oh, yang ngajak Jarwo? Iya, yang ngajak itu saya. Maksudnya saya disuruh Jarwo, suruh ke bapaknya Jarwo, Bapak Supeno itu disuruh ngantar ke Bu Ayu gitu. Jadi waktu penerimaan uang pertama di mana itu? Itu di rumah Bu Ayu juga. Ibu Ayu nyetor berapa juta? Itu 100. Langsung 100 juta? Iya. Itu di hari keberapa langsung dikasih uang 100 juta? Itu langsung besoknya atau berapa saya lupa. 2 Oh, hari. berarti kedatangannya yang kedua kalinya ya? Iya. Langsung dikasih 100 juta? Iya. Dari uang 100 juta itu apakah jenengan juga dikasih sama Jarwo? Sama sekali tidak. Uang itu dibawa Jarwo semua. Katanya mau dikirim ke yang bawah gitu loh. Kenapa bisa Ibu Ayu yang nyerahkan uang ke Jarwo, kok sampean yang dilaporkan sama Ibu Ayu? Kok bisa gitu? Nah, itu saya kurang tahu. Kan saya sebetulnya sebagai saksi aja. Cuma waktu disuruh tanda tangan, saya nggak tahu maksudnya di mana itu nggak tahu. Saya tanda tangan, disuruh Jarwo tanda tangan sini, saya manut aja. Jadi setelah diberikan 100 juta itu, Terus katanya berselang berapa hari atau berselang berapa bulan kemudian diberikan lagi? 1 minggu atau 2 minggu gitu loh kira-kira. Itu katanya mau masuk, itu disuruh Jarwo, Mbak Ayu disuruh Jarwo, suruh siapkan yang sisanya gitu. Masalahnya mau masuk, mau dikirim lagi katanya. Itu sisanya kurang berapa? 400. Berarti nilainya 500 juta. 500 juta waktu itu. Saya juga nggak bawa sama sekali. Itu dimasukkan tas, cuma saya disuruh ngewangi hitung aja. Jadi memang jenengan tidak dapat sama sekali ya? Tidak dapat sama sekali. Cuman ikut tanda tangan. Iya. Sebagai saksi. Sebagai saksi betulnya. Tapi tempatnya saya kurang tahu. Disuruh tempatnya di mana saya tanda tangani aja. Itu Jarwo tinggal di mana dulu? Asalnya dari Wonorejo, terus kawin dapat kerja di Jakarta, kawin dapat orang Palembang gitu. Berarti sekarang tempat tinggalnya di Bekasi, Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi waktu mengambil uang sama Ibu Ayu, dia sudah menetap di Jawa Barat ya, Bekasi ya? Iya. Waktu itu pulang.
Waktu jenengan dilaporkan di mana awalnya? Awalnya di Polsek Banjar Kedung Mulyo. Terus berselang berapa hari jenengan diambil keterangan sebagai saksi di Polsek? Berapa hari kemudian? Itu lama, tahun 2001, 2021. Enggak, Ibu Ayu melapor di Polsek. Ya, Berselang berapa hari pelaporannya jenengan dipanggil sama Polsek ya? iya, lama sama kejadian itu. Oh, berselang sudah 1 tahun lebih Iya, ya? 1 tahun lebih. Terus hasil pemeriksaan di Polsek bagaimana, kan jenengan baca waktu itu? Hasilnya bagaimana waktu diperiksa? Hasilnya suruh nego, jarwonya nggak mau pulang ke rumah. Katanya mau nyicil gitu. Katanya jarwo Pak Khotib ini kan sebagai saksi aja nggak bawa uang sama sekali. Itu sudah dibilangin, Pak Kanitnya juga sudah dibilangin sama Pak Jarwo. Nah, bahwa Pak Khotib itu nggak bawa uang sama sekali. Terus dari Polsek dilimpahkan ke Polres. Dilimpahkan ke Polres. Nah, Pak Jawarnya waktu saya tanyain katanya nggak dapat surat panggilan Dari Polres atau Polsek? dari Polsek. Ah, terus. Katanya nanti nyusul gitu. Tapi anaknya saya tanyain nggak dapat surat panggilan. Jadi di Polres sudah berapa kali diambil keterangan? Saya 1 kali. Terus dari hasil pemeriksaan di Polres bagaimana? Nah, waktu itu nanti kalau ada informasi dari Pak Jarwo yang kurang cocok, Pak Khotib siap dipanggil. Siap Pak, saya gitu aja. Memang keadaannya gitu, saya siap. Tapi sampai sekarang dari Polres kemarin itu kok enggak ada informasi gitu loh. Waktu itu saya informasikan kepada Pak Jarwo, katanya Pak Jarwo ditelepon nggak bisa, saya suruhi bisa, tapi terus langsung konsultasi sama Pak Kanit gitu aja, katanya bisa gitu loh. Waktu dipanggil kan nggak bisa, akhirnya bisa gitu. Jadi hari ini pemanggilan yang kedua di Polres ya? Iya, hari ini Pemanggilan kedua. di Polres. Masih sebatas saksi. Iya, Tapi pada intinya jenengan dilaporkan sebagai apa? Jenengan kan tidak menerima uang. iya, Jenengan dilaporkan sama Ibu Ayu sebagai apa? ya dilaporkan sebagai Penipu. penipu. Padahal jenengan tidak menerima sama sekali ya. Padahal saya tidak menerima sepeser sama sekali. Kan saya waktu itu kan cuma sebagai teman, jadi di mana-mana diajak ikut. Itu pun sama Pak Karli. Yang mana Pak Karli? Oh, jenengan Pak Karli ya. Iya. Jadi awalnya bagaimana itu Pak Karli? Ya gini loh, sebelum kejadian ini ya Mas ya, sebelum ada kejadian ini, saya sama Pak Khotib itu kan biasa diajak jalan-jalan. Masih ada urusan. Nah terus ada urusan ini juga, cuma waktu dia pengambilan uang saya nggak ikut, itu loh. Tahu-tahu udah dapat uang dari Mbak Yayu itu katanya 100. Terus jarak beberapa hari, kalau nggak salah ya 1 minggu kurang lebih 1 minggu atau 10 hari lah. Kalau 2 minggu kayaknya enggak, kelamaan. Terus terima lagi uang 400 juta tunai. Nah waktu itu dimasukkan ke HP, ternyata Pak Khotib ini sama Pak Jarwonya menghitung uang. Gitu. Dari pertama kali Jarwo dikasih uang sama Ibu Ayu 100 juta. Jenengan dapat berapa? Dikasih berapa sama Oh ya Jarwo? enggak sama sekali ya, enggak toh. Itu bukan urusan saya. Terus hanya waktu- sebagai terbatas sebagai teman gitu aja lah. Terus waktu dikasih 400, jenengan tidak dapat? Tidak Ya dikasih sama enggak lah. sekali? Ya enggak. Ya enggak sama sekali. Berarti bapaknya ini termasuk korban juga dari Jarwo Nah, ya? Pak Khotib kalau saya yang lihat, kalau menurut pribadi saya itu juga korban. Cuma kelirunya waktu tanda tangan, lo ngapain tanda tangan kok di dalamnya materai gitu loh. Yang tanda Itu kan tangan, berarti bukan saksi. yang tanda tangan di dalam materi siapa?
Ya Pak Kotip itu. Oh, tanda tangan di dalam materai. Ya di dalam materai. Sebagai penerima bilangin, Pak, uang ya. atau sebagai saksi? Ya kalau gitu ya gimana ya? Kata Kan ada kalau tulisan, saya dapat- ada tulisannya di atas itu. Iya, Yang menerima uang. iya, Terus ada saksi. iya. Pak Kotip ini menandatangani sebagai saksi atau yang menerima uang? Saksi. Cuman tanda tangannya yang keliru gitu. Kalau saksi kan di luar materai gitu loh. Iya, iya, iya. Tahu-tahu kok loh. Tanda tanganmu kok nonggone jerone materai berarti awakmu lah. Iya gitu loh. Lagi piye iki? Gitu loh, Mas Agus. Saya Jadi- juga bingung waktu itu. Ah. Itu loh. Jadi keberadaannya Sujarwo sampai sekarang belum diketahui di mana ya? Kalau Jarwo itu ya yang jelas itu di Jakarta. Nah, kemarin itu saya suruh Pak Kotip ke Jakarta. Kalau nggak salah 1 minggu, baru berapa hari ketemu sama Jarwo, sama Mas Jarwonya. Itu loh. Apa harapan-harapannya jenengan kepada Sujarwo supaya Ya. ini kasusnya tidak berlarut-larut dan jenengan tidak berlarut-larut, terpanggil-panggil? Seharusnya Jarwo itu ya ditangkap. Itu. Menyerahkan diri ya, Harus menyerahkan diri. harus bertanggung jawab. Ya, atas perbuatannya gitu loh Mas. Tapi kalau saya pribadi loh ya, sebab kemana-mana itu orang 3. Siapa? Jarwo, Pak Kotip, saya. Dulu ya, Ya sampai waktu juga dapat uang dari Mbak Yayu, dari ya udahlah yang dari Madiun itu bukan urusan ini. tapi ini saya bingung ini Pak. Jenengan mengatakan tadi kalau jenengan kemana-mana selalu bertiga Iya. sama Jarwo. Tapi kok jenengan tidak dapat sama sekali uang dari Jarwo? Kenapa bisa? Ya bisa kok Pak, wong itu bukan urusan saya. Hanya Tapi sebatas teman masa kok. bapaknya tidak dikasih biar 1 juta ke atau 500 ribu? Waduh. 10.000 perak aja, 1.000 perak enggak. Biar itu makan sendiri. Pak Kotip juga begitu, tidak dikasih sama sekali ya? Ya, kalau berdampingan orang pertigaan ya saya kira itu enggak. Saya kira enggak. Tapi kalau di luar itu saya nggak tahu, tapi kayaknya itu enggak. Itu loh. Kayaknya enggak. Siapa nama lengkapnya jenengan? Sukarli, Sukarli, warga? warga Barongsawan juga. Oh, Bandar Kedung-Mulyo ya. Iya. Masih ada yang ingin ditambahkan Bapak? Masih ada yang ingin disampaikan harapan-harapannya? Ya harapan saya ya seperti itulah, Mas. Ya kalau bisa Sujarwo itu harus mengakui kesalahannya atau mengakui perbuatannya. Dan menyerahkan diri ya? Menyerahkan diri lah, kalau biar selesai, biar putus. Kalau ini berlarut-larut, ya kasihan ya, nggak bisa kerja, nggak bisa itu loh. Oke Pak Karli, terima kasih. Kalau Mas Kotip sendiri apa yang ingin disampaikan harapan-harapannya? Ya harapan saya Pak Jarwonya harus menyerahkan diri, bertanggung jawab pada masalahnya. Masalahnya ini imbasnya kan nggak nih kepada saudaranya Pak Karli sama Pak Kotip imbasnya. Terutama Pak Kotip, masalahnya ikut tanda tangan sebagai saksi waktu itu tempatnya yang salah gitu. Berarti Mas Kotip ini keberatan ya? Ya saya keberatan, saya sebagai saksi akhirnya saya dituduh ikut menghabiskan uang. Jadi kan Sama- sangat dirugikan sama Jarwo ya? dirugikan, padahal sama sekali saya tidak diberi apapun sepeser pun uang tersebut. Terus harapan-harapannya jenengan ke Ibu Ayu apa yang ingin disampaikan? Nah, Ibu Ayu paling enggak harus mengerti, Pak. Mengerti keadaan saya, maksudnya saya tempatnya di mana, keadaan maksudnya saya bertanggung jawab waktu itu kan Mbak Ayu harus mengerti waktu itu kan paling enggak Mbak Ayunya kan konsultasi sama Pak Jarwo terus waktu itu. Jadi harus Bu Ayu terus terang harus menagih pada Pak Jarwo tanggung jawabnya gimana. Saya kan nggak tahu sama sekali, saya cuma kan sebagai pengantar. Masih ada yang ditambahkan? Ya moga-moga Bu Ayu bisa mengerti dan bisa mencari Pak Jarwonya terus supaya bisa menyelesaikan masalah itu. Oke, terima kasih.